Bagaimana Bapak sekarang melihat apa yang kurang di sini, Pak? Perbedaan yang cukup ini dari segi regulationnya. Ya kalau kita contohnya lah untuk yang saat ini kan yang sudah ada premium price kan itu untuk salah satu RSPO misalkan ya. Ya. Menurut Bapak dari lahan yang diusahakan, definisi yang diusahakan ini apa ya, Pak? Mungkin sebelum ke situ ya, kemarin tuh kalau nggak salah Juli 2023 ya ada surat edaran dari Direktur Jenderal Perkebunan ya. Jadi memang di situ lebih dijelaskan lagi bahwa bagaimana mengenai implementasi untuk fasilitas kebun masyarakat. Ya, memperhatikan terkait dengan isu UDR. Bapak melihat seperti apa UDR ini? Apakah ini salah satu strategi proteksionisme dari negara-negara barat? Ya memang kalau itu sih ujungnya sebetulnya perang dagang juga ya. Terkait harapan Bapak sawit ke depan seperti apa? Pertama bagi perusahaan ya memang harus menjadikan sustainability menjadi label positif ya, yang bahwa bukan menjadi beban ya. Ya, baik. Semangat pagi Sobat Fapa, kembali kita di episode kali ini. Ini cukup menarik, tapi saya mau buka dengan quote yang saya kira sangat relevan dengan perbincangan kita nantinya. Ada satu quote, ini dari Jochen Zitz. Beliau mengatakan bahwa sustainability is no longer about doing less harm, but it's about doing more good. Jadi, sustainability itu bukan lagi sekedar untuk bagaimana mengurangi dampak buruk, tapi bagaimana sekarang bisa berbuat lebih baik. Jadi, relevansinya dengan diskusi kita pada episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Beliau memang sudah purna tugas, tapi pengalaman beliau luar biasa dan sangat relevan dengan topik yang akan kita bicarakan. Kita akan bicarakan banyak hal yang terjadi di industri sawit, terutama terkait penerapan skema ISPO, kemudian plasma, dan bagaimana industri sawit harus bersikap terkait dengan isu-isu yang terjadi di Eropa. Untuk itu kita sambut teman-teman Bapak Dedi Junaidi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak Roni, selamat pagi para audien FAV Podcast ya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak. Ini namanya Field the Cup Pak, podcast ini. Ya. Itu jadi kita mengisi gelas yang kosong, meskipun ini sudah ada airnya. Iya. Jadi berharap bahwa nanti di akhir sesi kita sudah penuh lagi tuh. Jadi dengan bincang-bincang ini mudah-mudahan membawa manfaat lah kepada praktisi di industri sawit. Pak Dedi, Bapak tadi rumah di mana ya Pak ya? Di Depok. Di Depok ya? Dari Jawa Barat Pak, Provinsi Jawa Barat. Jadi lintas provinsi ini Pak ya? Iya betul. Sudah purna tugas berapa lama Pak? Hampir 3 tahun ya, alhamdulillah. Hampir 3 tahun. Saya purna tugas per 1 Juli 2022. 2022 ya, dari Kementerian ya jabatan terakhir sebagai Direktur Pengolahan dan Hasil Perkebunan. Dan sekarang dengan kabinet yang baru berubah lagi. Oke. Jadi kami di Direktorat Pengolahan dan Hasil Perkebunan, Dijen Perkebunan ya. Nah, sekarang Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan masih Dijen Perkebunan. Nah, tetapi terkait ISPO menurut informasi tetap di Direktorat Hilirisasi gitu. Oh, oke. Kita nanti akan bicara banyak hal, terutama seperti saya udah buka tadi terkait dengan ISPO, kemudian dengan plasma, dan nanti terkait dengan UDR ini Pak. Saya mau mulai dari sisi Bapak melihat industri sawit, terutama dari sisi regulasi, itu apakah ini kita lebih baik atau ini kita lebih banyak PR-nya Pak? Ya,
Baik, jadi Pak Roni, jadi sebetulnya saya kira semua sepakat ya bahwa industri minyak sawit sekarang menjadi salah satu industri strategis nasional. Ya. Dan kita sebetulnya on the track menuju lebih baik sebetulnya. Oke. Jadi apabila tadi Pak Roni menyinggung sustainability, nah ini juga terkait ini selalu juga menjadi sesuatu yang dinamis saya kira ya. Jadi isu-isu terkait aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi juga tentu berbeda ya. Kalau kita kembali ke masalah ke ISPO ini, Indonesia Sustainable Palm Oil, kan kita sudah menerbitkan peraturan Menteri Pertanian itu dari tahun 2015 ya. Ya. Nah, dan itu sebetulnya itu nomor 11 tahun 2015. Dan itu sebetulnya pada saat itu hanya untuk perusahaan integrasi saja. Jadi belum, atau tuh isu-isu terus berkembang ya. Nah, kemudian juga tuntutan dari pasar internasional, tren di pasar global, tren mengenai environment kan ya. Yep. Baik, kita juga tentu tidak bisa lepas dari globalisasi yang saat. Maka kemudian berubah waktu itu dengan terbitnya pada tahun 2015 ya, direvisi lagi. Yaitu dengan peraturan Menteri Pertanian nomor 11 2015 ya. Ya, jadi koreksi kalau salah Pak, bahwa ISPO ini itu awalnya di 2011, kemudian mengalami penyempurnaan seperti yang Bapak sampaikan, disempurnakan lagi di 2015 ya. Ya, betul, melalui peraturan Menteri Pertanian nomor 11 tahun 2015. Dan di situ pun isunya sudah dinamis lagi, berubah lagi ya. Karena tadi dengan adanya misalnya tuntutan kita di tengah Indonesia antara lain saat ini juga menjadi salah satu net importer untuk bahan bakar fosil ya. Nah, sehingga waktu itu sudah mulai tumbuh untuk biodiesel. Nah, makanya waktu itu untuk Permentan 11 2015 ini juga sudah bagaimana untuk biodiesel bahan baku biodiesel juga menjadi salah satu syarat, tapi masih voluntary waktu itu ya. Dan saat itu kan yang untuk wajib masih tetap untuk perusahaan ya. Sementara untuk petani masih sukarela. Ya. Hingga disempurnakan di 2020 ya betul. Pak. Nah, itu juga saya sampai lagi kita tidak bisa lepas dari dinamika yang ada di dunia ini ya. Tren-tren di mana misalkan untuk terkait mengenai isu gas rumah kaca ya. Nah, sehingga waktu itu juga mengenai bagaimana di sertifikasi ini prosesnya juga masih bahwa kurang kredibel karena terlalu campur dari government ya. Memang di Permentan 11 nomor 2015 ini kan Komisi Minyak Sawit Indonesia itu di bawah Kementerian Pertanian. Ya, Bapak mau menyampaikan bahwa regulasi itu berubah adaptif mengikuti permintaan industri seperti tren apa. Dan tren juga terus juga kondisi di dalam negeri juga ya meskipun tingkat fleksibilitasnya selalu yang namanya peraturan pasti agak tertinggal ya Pak dari apa yang sudah berjalan. Tetapi dari sisi perusahaan selalu menjadi pertanyaan. Ini saya kira di banyak perusahaan sawit ya, teman-teman yang berkecimpung di sawit, terutama di sustainability, selalu pertanyaan yang paling mendasar itu adalah apa insentif yang dapat diterima oleh perusahaan. Apakah ISPO ini hanya sekedar karena dia sifatnya mandatori, hanya sekedar sudah menggugurkan kewajiban saja. Begitu sudah selesai ya sudah. Tapi tidak ada trigger atau mekanisme yang membuat ini menjadi lebih menarik, seperti mekanisme sertifikasi yang lain, seperti RSPO atau ICC. Nah, bagaimana Bapak sekarang melihat apa yang kurang di sini, Pak? Pertama kan memang ada perbedaan yang cukup ini dari segi
regulationnya ya, antara ya kalau kita contohnya lah untuk yang saat ini kan yang sudah ada premium price kan itu untuk salah satu RSPO misalkan ya. Yang itu menjadi benchmark teman-teman termasuk pekebun, pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan sertifikasi ini. Nah, jadi saya sampaikan bahwa ISPO itu memang regulation based ya. Jadi sesuai dengan ketentuan berbagai regulasi yang ditetapkan oleh lembaga atau kementerian yang terkait dengan sawit. Ya. Nah, tentu bagaimana regulasi itu sebetulnya kan niatnya baik ya. Sebagai contoh aja misalkan Direktur Jenderal Perkebunan dalam hal ini penelitian telah menentukan bagaimana pengelolaan good agriculture practice gitu ya. Itu kan tujuannya bagaimana seperti ini menjadi salah satu kan di dalam prinsip kedua ya, bagaimana penerapan budidaya tanaman yang baik sesuai regulasi kan gitu ya. Kan tujuannya sebetulnya bagaimana yang kecil aja misalkan untuk bagaimana petani atau perusahaan itu harus menggunakan benih yang bersertifikat. Yang legitimate ya. Nah, karena pengalaman kami ya ke lapangan banyak di beberapa daerah ya, waktu beberapa di Kalimantan maupun di ini yang pada saat booming kan gitu ya. Dia karena mungkin mungkin salah satu kelemahan kita ada mungkin penyuluhan yang kurang baik sehingga banyak yang petani itu calon petani sawit terutama yang swadaya ini yang tertipu lah. Karena tertarik dengan iming-iming dan di satu pihak ada juga memanfaatkan oknum ini ya. Ini terkait bibit tadi ya? Ya, salah satu contoh aja bahwa karena itu menjadi salah satu ketentuan kan di dalam ISPO ini yang kecil aja gitu ya. Ternyata begitu 5 tahun tertipu baru ketahuan padahal ini investasinya cukup besar. Mungkin beda dengan kita tanaman seperti tanaman semusim padi ya 3 bulan kan. Tapi begitu sawit 5 tahun bayangkan. Padahal sekarang varietas unggul sebelum 3 tahun nih sebagai contoh program Perancanan Sawit Rakyat yang pertama di Sungai Lilin Musi Banyu Asin itu 2 tahun 9 bulan itu udah menghasilkan. Sudah TM ya? Dan alhamdulillah sekarang udah cukup baik gitu. Untuk produktivitasnya ya. Nah, itu salah satu bagaimana. Belum yang lainnya. Jadi itu memang perlu mungkin komunikasi yang lebih sosialisasi bahwa bagaimana sebetulnya insentif ya, dan memang tidak mudah ya, harusnya memang ada petani-petani yang sudah berhasil ini menjadi menularkan lah gitu ya. Dan mengenai insentif kan sebetulnya bisa saja gitu, tapi kan lagi-lagi masalah di tadi melibatkan kementerian lembaga yang cukup besar ya. Artinya ada political sebetulnya bisa saja sih gitu. Ya, karena selalu dari sisi perusahaan, baik itu perusahaan maupun petani, saya kira pasti akan selalu bertanya, apa sih untungnya itu? Nah, kalau kita bicara ISPO, tentu ini acuannya adalah regulasi, kepatuhan terhadap regulasi yang ada di Indonesia. Itu betul bahwa itu basic sekali. Harus patuh terhadap regulasi. Tetapi begitu itu dipaksakan dan regulasi di Indonesia itu kan cukup banyak ya Pak ya. Ada beberapa yang kita bukan tidak patuh tetapi ada juga yang begitu ya. Jadi ketika ini sudah patuh dan itu diperiksa, diaudit dan itu ada juga investasi di sana, selalu pertanyaannya adalah sertifikat ini bisa ngapain? Nah, jadi selalu pertanyaannya missing linknya di situ gitu Pak. Nah, roadmap kita tuh gimana Pak? Ya mungkin sedikit saya tambahkan ya, karena saya dulu waktu saat masih aktif pernah diundang oleh OJK ya, OJK untuk menyusun green investment. Nah itu ISPO ini sudah masuk ke dalam diakui sebagai untuk yang kategori green investment. Jadi bagi perusahaan-perusahaan sawit yang sudah mendapat sertifikat ISPO ya, ini akan menjadi prioritas untuk mendapatkan kredit. Dan ini saya kira sudah berjalan ya. Terutama kalau nggak salah Himbara ya. Jadi himpunan bank-bank yang di bawah BUMN ya gitu ya. Nah terus untuk yang pekebun nih kan sekarang ini sudah ada namanya bantuan sarana prasarana. Nah sekarang sebetulnya nanti ke sana. Jadi kan insentif sebetulnya tidak harus selalu dalam cash. Ini kan ini yang mungkin sering
sebagai contoh kemarin para petani dibawa ke Bangkok, diserahkan di sana. Itu sebetulnya kan padahal kan nanti di dalam saat ini yang sudah berjalan sebetulnya sudah ada bantuan sarana prasarana yang dibayarkan oleh BPDP Sawit. Itu sudah ada beberapa kooperasi petani, misalkan di daerah sentra mereka itu jalan usaha taninya hancur. Nah, itu ada untuk bantuan sarana prasarana jalan usaha tani. Ya. Kemudian mereka tidak punya sarana kantor untuk koperasinya. Nah, ini ada sarana prasarana bantuan komputer lengkap sampai akses internet. Ada juga, jadi ada 8 jenis sampai kepada UPH sebetulnya, unit pengolahan hasil, Pak. Nah, saya kira ke depan didorong nanti ISPO ini yang menjadi salah satu kira untuk mendapatkan. Jadi mereka-mereka yang petani yang sudah ISPO ya menjadi prioritas. Menjadi prioritas. Jadi di situ menjadi insentif ya. Iya. Pak, saya mau melihat mau mengulas begini. Juni 2024 ada satu publikasi mengatakan bahwa mengikuti peraturan Presiden nomor 44 tahun 2020 mengatakan bahwa paling lambat untuk sertifikasi ISPO itu adalah di tahun 2025 ini. Tapi berdasarkan publikasi tadi baru hanya 845 perusahaan saja dari sekian ribu perusahaan sawit. Menurut Bapak, apa yang menjadi kendala atas partisipasi yang belum full ini? Padahal ini kan mandatori, Pak. Ya, betul. Jadi memang terkait ini kan kalau mengacu regulasi sebetulnya nanti akan mandatori pada jatuh temponya November 2025 ini ya. Tapi informasikan saat ini juga sedang proses revisi ya. Karena nanti menjadi sampai hilir sebetulnya. Nah, kembali tadi kepada bagaimana harga apresiasi terhadap yang sudah ISPO. Sebetulnya memang saat ini untuk perusahaan ini yang belum mengimplementasikan rantai pasok. Jadi kita untuk ISPO ini belum kepada taraf sampai sertifikasi produk akhir ya. Nah, ini saya kira memerlukan kerja keras ya, sehingga nanti karena ada salah satu tadi yang perusahaan sertifikasi yang sekarang itu kan sudah ada minyak goreng sudah dilabeli kan gitu. Nah, itu ke depan nanti akan ke sana sebetulnya nanti sampai ke hilirnya. Ya, betul. Jadi makanya itu yang menjadi, dan ini sebetulnya tugasnya tentu teman-teman di pemerintahan yang masih aktif ya, di negosiasi. Karena kami dulu waktu aktif juga sebetulnya dipimpin Deputi di Kemenko Perekonomian, sebetulnya seperti Jepang ya dulu kan mereka sedang mengurangi ketergantungan tenaga nuklir. Nah, salah satunya adalah biomas yang berasal dari cangkang sawit. Betul. Nah, tapi waktu itu dari Kementerian Perhubungan ya, yang menangani perhubungan, mereka mensyaratkan harus 100% ISPO. Itu kan di kita di lantai pasok di persaudaraan mengenai segregasi kan gitu. Ya. Nah, bisa nggak Indonesia menjamin? Nah, itu kami tidak ingin tercampuri. Kan di kita ada dua tuh di persaudaraan ya. Di ISPO ini ada yang namanya rantai pasok segregasi, berarti 100% TBS-nya harus tersertifikasi. Ya, dan ISPO. Terpisah. Nah, satu lagi Mas Balan. Betul. Nah, itu mereka tidak terima. Nah, mereka maunya segregasi. Ya, betul. 100 terjamin. Nah, gitu. Waktu itu kita diskusi dengan teman dari BSN, dengan kan pelaku certification body ya, lembaga sertifikasi ada melalui sertifikasi surveyor ya gitu. Jadi sebetulnya bisa. Nah, itu kan lagi-lagi saya tidak tahu nih negosiasinya. Seperti di situ karena begitu kita negosiasi kan Anda minta oke, kami ini tapi tolong dong gitu ya. Kami berikan insentif kayak semacam gitu. Ya. Saya mau menyoroti terkait dengan kenapa masih banyak perusahaan yang itu belum disertifikasi ISPO. Ya sebetulnya kan lagi-lagi kadang-kadang penerapan di dalam hal law enforcement ya. Sebetulnya kan tahun lalu kalau nggak salah 2023 sudah ada surat edaran dari Direktur Jenderal Perkebunan ya, mengingatkan lagi kepada karena di dalam perizinan kita kan mengacu kepada
peraturan yang ada bahwa ini untuk yang wilayah satu kabupaten perizinannya tentu oleh bupati. Begitu yang bersinggungan antar kabupaten kan oleh gubernur ya. Begitu antar ini nasional. Nah ini mungkin harus juga mulai ada law enforcement gitu ya. Minimal kan di situ ada sudah diatur peringatan 1, peringatan 2. Sudah lengkap ya? Nah ya. Nah itu yang juga belum ada. Sehingga nanti juga ini memberikan disinsentif bagi teman-teman yang ini yang ini juga nggak diapa-apain gitu ya. Nah itu. Jadi memang harapan kita ya sebetulnya seperti tadi ini kan ada yang instruksi presiden ya nomor 6 tahun 2019 yang memang sudah berakhir sebetulnya tahun lalu, tapi saya mendengar dari teman-teman di Jenderal sedang berproses untuk karena sangat bagus di situ ya. Karena tadi bagaimana semua pihak terkait ini untuk mensupport karena lagi-lagi bahwa industri sawit minyak sawit ini kan memang melibatkan stakeholder yang sangat luas ya. Betul. Jadi tidak Dijen Perkebunan ya sangat kesulitan apabila memang harus. Dan ini saya rasakan sendiri waktu saya sebagai Ketua Sekretariat Nasional Rencana Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan ini. Jadi kami harus mengunjungi berbagai kementerian ya untuk sosialisasi dan sebagai juga kabupaten dan saat ini kan salah satu kendala dulu pembiayaan gitu ya. Nah alhamdulillah kan sudah ada tahun 2023 ini dana bagi hasil sawit ya. Nah itu sebetulnya adalah dan ini langsung ke transfer ke rekening pemerintah provinsi maupun kabupaten sentra sawit. Bahkan kabupaten provinsi yang tidak punya sawit juga tetangganya dapat gitu. Nah itu kan sebetulnya ada. Tapi lagi-lagi mungkin di sini harus koordinasi ya. Siapa sih yang melid? Nah ini yang sekarang ini masih karena antara dua Menko ya sekarang tuh ada Menko Perekonomian, ada Menko Pangan. Saya simpulkan Bapak mau menyampaikan bahwa tingkat partisipasi perusahaan yang belum sertifikasi ISPO itu bukan hanya sekedar masalah insentif tapi juga masalah law enforcement. Ya, dan birokrasi kita yang punya dinamika seperti itu. Ya, yang betul, tadi gitu ya Pak ya. Pak silakan minum Pak. Makasih, maaf nih. Keasikan ini. Pak Dedi, Malaysia itu punya MSPO ya. Ya betul. Juga terinspirasi dari ISPO-nya kita ya. Iya itu. ISPO dan MSPO di beberapa hal itu, saya mau bilang Indonesia dan Malaysia bersaing dalam banyak hal. Tetapi untuk sawit ini kita banyak common ground-nya, berjuang bersama-sama. Bapak melihat dua skema ini dibandingkan dengan RSPO dan ICC mungkin tingkat akseptabilitasnya di pasar-pasar Eropa itu kita masih jauh apa gimana? Ya dalam beberapa hal memang kita harus mengakui ya. Sebetulnya kan kita lebih dulu kita mungkin ya ISPO itu. Tapi saya kemarin ngecek juga ya ke webnya MSPO dan ternyata Malaysian Palm Oil Board telah menerbitkan MSPO ya MOCC ini sudah misalkan untuk MSO Trace. Jadi mereka tuh sudah menerapkan rantai pasok ketertelusuran ini sejak November 2019. Sementara kita sampai sekarang juga belum ada, belum ke situ gitu. Nah itu salah satu contoh. Dan tadi mungkin tadi yang dulu cita-cita waktu zaman Menteri Pertanian Pak Profesor Bungaran ya, sebenarnya kita udah ada ide bagaimana ada sawit ini ada badan otoritas gitu ya, seperti di negara jiran itu gitu ya. Saya kira sesuatu yang baik tidak ada salahnya juga kita ikutin gitu ya. Karena memang dengan satu badan yang dari hulu sampai hilir sehingga lebih terfokus kan begitu ya. Dan koordinasinya lebih cepat. Jadi kalau kita sudah melakukan semacam komparatif juga ya dulu. Jadi memang kalau selain mungkin Malaysia itu kan jumlah petani juga lebih kecil ya, dari segi luasan juga lebih kecil dibanding negara kita yang luas juga
rentang ini kan berpulau-pulau gitu ya, dan lebih aneka ragam, sehingga itu salah satu kendala yang kita tantangan lah gitu ya, tantangan. Walaupun tadi dari segi regulasi kan kita udah salah satu, saya kira sawit ini industri yang banyak sekali diperhatikan oleh pimpinan negara, presiden ya. Jadi ada mulai itu presiden tentang moratorium sawit dulu ya, bagi perusahaan. Ada Inpres nomor 6 tahun 2019 ya tentang tadi rencana aksi nasional kelapa sawit berkelanjutan. Kemudian juga ada Perpres yang mengenai pembentukan badan dana perkebunan kelapa sawit, walaupun sekarang sudah direvisi ya dengan terbitnya Badan Pengelolaan Perkebunan. Kemudian terakhir tadi yang adalah mengenai peraturan presiden nomor 44 ya. Bayangkan dari nanti dulunya ISPO ini hanya peraturan Menteri Pertanian diangkat menjadi dinaikkan ya, karena melihat pemerintah bagaimana permasalahan atau tantangan yang dihadapi ke depan mengenai sawit ini. Dan sudah ditetapkan saya kira salah satu menjadi andalan ya dalam rangka, kan salah satu tujuan dari ini kan salah satunya meningkatkan keberterimaan ISPO di pasar internasional. Ya. Nah, itu pertanyaannya tadi Pak. Keberterimaan tadi dengan ISPO kita seperti ini, itu menurut Bapak bagaimana persepsi orang atau pasar di luar sana ketika mereka berhubungan dengan perusahaan yang sudah ISPO? Kan bisa saja, oh sudah ISPO ya, wah hebat ya nih. Atau malah kebalikannya, sudah ISPO. Bapak melihatnya bagaimana persepsi di sana? Ya. Mungkin salah satu contoh yang real ya, mungkin 2 tahun lalu apa ya, pada saat kita kan ada perundingan Indonesia dengan EFTA ya, Indonesia dengan EFTA itu negara yang dulunya awalnya EU itu ya, Indonesia itu yang, karena dulu saya pernah ikut tim negosiasi juga. Nah waktu itu kan akhirnya disetujui, salah satu yang menjadi bottleneck di negosiasi kan mengenai akses minyak sawit, palm oil. Nah, akhirnya waktu itu setelah, karena bahwa ini komoditas strategis Indonesia ya, akhirnya EFTA menyetujui untuk menerima ya. Nah, tetapi ada salah satu anggota EFTA itu Switzerland, ini kan paling banyak penduduknya ya. Itu di sana itu ada di konstitusinya bahwa penduduk mereka bisa mengajukan semacam referendum untuk menolak yang sudah ditetapkan oleh eksekutif. Nah, jadi teman-teman di sana ya, terutama di teman-teman SM mungkin ya, yang sama yang kurang suka sawit lah, mereka membuat semacam referendum tadi. Ya, tanda tangan bahwa akhirnya ada syarat kalau salah berapa tanda tangan, jadi sehingga bisa menjadi referendum nasional. Nah, waktu itu dilakukan referendum dan alhamdulillah justru yang pro sawit itu menang ya. Karena tadi salah satu yang di ini akarnya mengenai ISPO ini, saya kira itu. Nah, itu yang memang termasuk di teman-teman dulu ada juga di Perancis kalau saya kan dulu ada juga tuh pernah bahwa waktu itu kita Indonesia bikin salah satu iklan di Perancis itu bahwa Indonesian man oil more sustainable. Nah, digugat. Nah, ini ketua dulu Pak Ajis dulu yang hadir ke sana ya, di menjelaskan, karena dengan dari KBRI di Paris kalau saya diajak menjelaskan bahwa kita walaupun ini sedang berusaha menuju arah sana gitu. Akhirnya kita menang waktu itu. Jadi memang yang jelas harus melalui negosiasi kira itu keberterimaan itu. Dan juga terus melakukan kampanye. Betul. Mengenai positive campaign ya istilahnya. Betul. Mengenai kita belum sempurna, betul. Dan tapi satu hal yang harus digarisbawahi, kita memang tidak sempurna, tapi kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Buktinya itu tadi kata Pak Dedi. Dulu itu ISPO itu diatur hanya selevel tingkat peraturan menteri ya Pak ya. Sekarang sudah masuk sampai ke peraturan presiden. Bahkan mungkin nanti kita berharap lebih jauh bisa diperkuat lagi dengan produk-produk legislatif lainnya. Baik. Oke, Pak Dedi, saya mau diskusi lebih lanjut terkait isu yang juga banyak dibahas oleh teman-teman di perusahaan sawit maupun di masyarakat. Itu terkait praktek plasma. Atau kalau sekarang istilahnya
FPKM ya Pak ya? Ya, fasilitas pembangunan kebun masyarakat ya. Fasilitasi pembangunan Kebun kebun masyarakat. masyarakat. Pertanyaan pertama saya adalah, meskipun di Undang-Undang Perkebunan sudah jelas tuh bahwa dilakukan seluas 20% Ya, dari lahan yang diusahakan. Definisi yang diusahakan ini apa ya Pak? ya. Mungkin sebelum ke situ ya, kemarin tuh kalau nggak salah Juli 2023 ya ada surat edaran dari Direktur Jenderal Perkebunan ya terkait dengan pelaksanaan fasilitasi kebun masyarakat. Ya. Jadi memang di situ lebih dijelaskan lagi bahwa bagaimana mengenai implementasi untuk fasilitasi kebun masyarakat. Ya. Kalau saya waktu itu membagi ke dalam 3 fase ya. Jadi Betul. fase pertama itu bagi perusahaan yang mendapat izin usaha perkebunan itu sebelum Permentan 26/2007. Ya, garisnya itu sebelum 28 Februari. Ya 2007. betul 26 Februari. Dan kedua adalah bagi perusahaan yang antara 26 Februari sampai terbitnya Permentan 98/2013 ya. Ya, itu kalau yang fase 1 kan itu tidak harus membangun kebun masyarakat ya, kecuali pada saat perpanjangan HGU kan pasti ditanya nih, karena tadi bagaimana harus relevan harmonis antara Ya. regulasi antara misalkan di Kementerian Pertanian dengan ATR BPN. Ya. Ya. Mungkin lebih Ya. tepatnya koreksi kalau salah Pak Dedi, di fase 1 Ya. itu tidak diwajibkan untuk 20%. Ya. Sebetulnya bukan tidak diwajibkan ya. Jadi memang pada saat ini kan kita kaitkan misalkan dengan ISPO ya. Ya. Karena di ISPO itu di aspek legalitas, kepatuhan terhadap legalitas ada di, kalau nggak salah di kriteria 1, 2, 3 itu bagaimana mengenai telah memenuhi fasilitasi kebun masyarakat. Nah, jadi bagi yang itu di situ mungkin pada saat di teman-teman auditor cek mungkin belum ada. Nah, maka dilihat nanti ke IUP-nya terbit tahun berapa gitu ya. Ya, jadi kalau sebelum 28 Februari 2007, Ya. kalau dia sudah ada pola kemitraan itu dianggap sudah cukup. Betul itu. Kalau kemitraan atau mungkin pelaksanaan dulu Pirtran, Ekpirtran ya, atau KKPA, kemudian KKPA atau badan HGU-nya koperasi itu kan tidak harus lagi. Ya, itu dianggap sudah cukup. Ya. Tapi kalau belum ada, dia harus usaha produktif. Nah, ya betul dijelaskan di di Permentan 18/2021 itu ya itu. Tapi itu pun tentu kan masih ada di situ, memang ada 3 pola yang tadi mengenai kapabila fisik, tentu pertimbangannya di 98/2013 kan juga itu mempertimbangkan kesediaan lahan gitu, ya. Kemudian kondisi penduduk di situ sekitarnya ya. Ya. Saya kembali lagi tadi Pak mau menyoroti dengan minimal 20% tadi. Bahkan pemerintah menyebutkan 30% untuk perpanjangan HGU yang kesekiannya. Nah, 20% ini ada tertera dari 20% dari lahan yang diusahakan. Ya. Ini Bapak melihatnya bagaimana definisi ini? Ya. Jadi memang kalau yang tadi mengenai 30% kan menurut informasi itu hanya belum sampai menjadi ketentuan secara inkrah ya. Jadi belum, karena biasanya kan sebelum ke sana juga ada harmonisasi, tentu juga kan ada undang-undang yang terkait ya. Jadi memang itu baru sekedar melemparkan. Saya tanya kemarin dengan teman-teman di Janbun, jadi belum kepada sampai ketentuan yang harus dilaksanakan. Oh, jadi itu hanya melempar dulu ya? Ya itu ya. Yang untuk 30% ini kan cukup ramai juga waktu itu saya di medsos ya, teman-teman juga. Nah kemudian yang 20% kan memang tuh diatur melalui Kep Dirjen ya, yang terakhir tuh nomor 347 kalau nggak salah ya, mengenai nilai optimum itu kan. Nah nilai optimum itu kan itu dari rata-rata produksi apabila kita mengambil kemitraan yang produktif itu ya. Usaha produktif. Ya, usaha produktif kan di situ ada sub-sub kegiatan ya, dari mulai hulu sampai ke hilir sebetulnya yang bisa diambil. Nah kemudian nanti si perusahaan ini kan mengajukan nih ke kepala dinas perkebunan setempat ya, membina perkebunan gitu ya.
itu mengenai untuk tadi mengajukan kemitraan yang produktif. Nah, nanti dinas ini dinas Kalau lahannya pangan tidak tersedia lagi. ya betul. Jadi memang tentu di situ juga harus ada pernyataan bahwa di sekitarnya memang sudah tidak tersedia lahan. Sehingga nanti jangan sampai di kemudian hari dikomplain oleh masyarakat kan gitu ya. Lahan ini tidak tersedia ini mungkin perlu dijelaskan Ya. Pak. Mungkin bagi masyarakat itu ada lahan tersedia. Ya. Cuman definisi lahan yang tersedia itu adalah lahan yang clear and Clear ya, clean dan memang sesuai dengan usaha yang diusahakan oleh perusahaan kan gitu ya. ya. Karena tadi apabila kita lihat dari niatnya dari kita lihat sejarah perkebunan kan dari mulai pir itu kan satu komoditas ya. Jadi memang bagaimana si plasma ini menyuplai kan gitu ya. Ya. Memasok. Jadi sebetulnya di situ harus komoditas yang sama kan begitu ya. Apabila memang nanti membangun fisik kebun kan gitu. Ya. Nah, apabila tidak tentu nanti bagaimana kemitraan produktif ini tadi bisa memberikan manfaat bagi masyarakat ya, meningkatkan sejahteraannya kan begitu ya disebutkan. Jadi tadi 20% dari lahan yang diusahakan Ya, definisi oleh perusahaan ya. definisi lahan yang diusahakan itu ternyata banyak versinya Pak. Ya. Apakah dari yang tertanam atau yang dari yang mana itu? Jadi kalau dari penjelasan Dirjen sebetulnya dari yang diusahakan berarti yang tertanam ya, yang sudah menghasilkan karena tadi disebutkan di pasal itu nanti di rata-rata dari selama 3 tahun. Jadi di situ disebutkan tanah kebun atau lahan yang sudah operasional, berarti kan sudah menghasilkan, gitu ya. Oke. Jadi itu 3 tahun dirata-ratakan nanti ya untuk oleh perusahaan bersama-sama nanti dengan dinas perkebunan di kabupaten maupun provinsi. Ya. Nanti apabila sudah didapatkan ya, nah nanti lebih detail lagi sih sebetulnya di Kapdirjen itu ya, bagaimana 347 cara penghitungnya ya. Nanti Nanti kami indikan kalau belum punya. Ya. Ya. Jadi itu nanti dari hasil ini dilaporkan ke Dirjen Perkebunan ya, sesuai diatur di dalam Peraturan Menteri Pertanian nomor 18 tahun 2021 ini. Jadi nanti yang akan menetapkan nilai optimum yang harus difasilitasi oleh perusahaan ini sekian atas usulan tadi hasil dari kepala dinas yang kabupaten itu atau provinsi yang mengusulkan. Oke. Jadi kalau kita telisik Pak, regulasi terkait plasma ini itu dari mulai 2007 kemudian keluar lagi yang 2013 permentannya, kemudian sampai ini penyempurnaan terus yang di 18 2021. Di rezim 2007 sampai 2013 itu masih berorientasi kepada pembangunan fisik, fasilitasi pembangunan lahan sawit. Di 2013 clear itu bahwa itu di luar dari IUP. Seiring berjalan waktu memang terjadi status quo. Di luar dari IUP lahannya tak ada. Lahan yang tak ada ini bukan lahan fisik nggak ada, tapi clear and clean-nya ini yang nggak ketemu. Jadi akhirnya keluarlah yang Permentan 18 2021. Kalau clear and clean nggak ada, ya kalian membuat usaha produktif untuk masyarakat sehingga bergeser kan. Tidak harus pembangunan fisik kebun dalam bentuk sawit. Bisa aja yang Bapak sebutkan tadi ada subsistem dari hulu sampai hilir. Nah, sepengetahuan Bapak, praktek usaha produktif dalam kerangka pemenuhan plasma ini sudah banyak dilakukan, Pak? Kalau menurut yang saya ketahui sih belum banyak ya, karena memang banyak perusahaan sawit jatuh tempo itu pas saya sudah punah bakti kayaknya ya. Saya sedikit koreksi, mungkin sebetulnya mengenai keusahaan produktif sih diatur juga di Permentan 98 2013 ya. Jadi di pasal-pasal, jadi itu juga disebut juga sebetulnya mengenai kemitraan produktif itu ya. Ya, kemitraan produktif ya, betul. Hanya memang waktu itu belum terlalu detail ya di elaborasi ya. Dalam subsistem itu betul. Jadi memang waktu 98 ini lebih banyak fokusnya di pasal sebelumnya itu. Bahwa harus membangun fisik, padahal di produktif juga disebut juga gitu ya di pasal
biar jelas ya teman-teman. Ya, ya. Di pasal 60 kalau nggak salah ya. Nah, 60 saya bacakan saja gitu ya. Di pasal 60, perusahaan perkebunan yang tidak melaksanakan pola Pirbun, Pirtran, KKPA atau pola kerjasama inti plasma lainnya sebagai WPA itu wajib melakukan kegiatan usaha produktif. Nah gitu. Ya. Untuk masyarakat sekitar sesuai kondisi wilayahnya. Nah, gitu. Tapi dia tidak mengatur nilai optimumnya itu Pak ya? Itu belum memang. Ya, karena bingung juga mau berapa duit ini yang mau digelontorkan. Ya. Disempurnakanlah di Betul di Permen 18. Ya, betul. Ya. Jadi yang sejauh ini memang saya ketahui sih belum ada ya. Karena memang kan ini juga terbitnya baru 2021 gitu ya. Betul. Biasanya kan ada jeda lah setahun. Nah, saya udah pensiun waktu itu. Dan aturan operasional teknis kan baru kemarin juga tuh. Jadi itulah salah satu ini di birokrasi gitu ya. Bapak melihat bagaimana Pak pergeseran ini? Dulu tuh ya fisik sawitnya, tapi sekarang usaha produktif juga bisa. Bapak melihat dari sisi filosofi regulasi ini lihatnya seperti apa? Ya mungkin lagi-lagi dinamika yang di lapangan ya. Karena memang dulu kan istilahnya pada sawit kita mengembangkan Pirtran itu ya. Saya karena memang saya waktu 2001 kita itu di Jenbun mendapat dana hibah ya dari ADB sama FAO. Karena pengalaman kita dulu banyak petani-petani peserta plasma Pirtran ini setelah sekian tahun banyak permasalahan ya. Sehingga bagaimana mengenai kita membuat beberapa semacam pilot project bagaimana sih dibenahi ya Pirtran ini, karena tujuannya salah satunya lagi-lagi masalah transparansi ya, terutama mungkin di KKPA banyak, dan ini pada saat masih aktif juga banyak masukan ya. Kami sudah 10 tahun menjadi peserta plasma A gitu ya. Tapi kami tidak pernah diberitahu berapa sisa hutang saya gitu ya. Nah gitu. Jadi kami terima. Nah salah satunya gitu. Sehingga banyak demonstrasi waktu itu ya. Antara plasma mendemonstrasi perusahaan gitu. Makanya sebetulnya lagi-lagi kan dengan ISPO ini sebetulnya ke situ. Jadi kan hal yang makanya unsur transparansi menjadi salah satu yang penting juga itu. Jadi sebenarnya sudah hampir tidak ada alasan lagi bagi perusahaan untuk tidak patuh terhadap ketentuan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat, karena tidak harus dalam bentuk fisik, juga bisa dalam bentuk 20% ini. Ya memang salah satu kondisi saya kira kan dengan tadi banyaknya tumbuhnya petani-petani swadaya tadi, karena kan begitu lihat apalagi mungkin ada harga sawit yang terus meningkat kan gitu salah satunya. Dan kalau kita ingat bahwa Indonesia sekarang udah menjadi bukan salah satu lagi, Indonesia negara konsumen terbesar ya, selain produsen tentu ya. Karena apa? Kita punya program biodiesel. Ya, kemudian kita juga penduduk banyak untuk minyak goreng. Sehingga sesuai apabila pemerintah akan melakukan kebijakan yang kira-kira akan mengenai supply, ini tentu market akan melihat ya. Nah, sebagai contoh waktu kemarin kan kita akan menerapkan B40 gitu ya. Malahan target 2006 nanti Indonesia akan melakukan B50 ya. Nah, tentu kan nih di satu pihak supply menurun atau mungkin stagnan ya. Karena hasil kita konferensi Prabowo kemarin, Indonesia itu karena lambatnya program peremajaan sawit rakyat ya, sehingga akan tren itu menurun. Jadi disitulah saya kira bagaimana sawit ini sangat strategis ya, sehingga hal yang menuju yang baik itu tentu harus kita dorong ya. Jangan sampai tadi masyarakat di sekitar ini menjadi resah gitu kan gitu. Karena bagaimanapun tentu jangan sampai perusahaan, lagi-lagi kan kalau kita lihat saya mengamati saat ini setelah kami pensiun ya, bagaimana sih komitmen perusahaan terhadap sustainability ya, kita lihat aja di jajaran direksinya ya. Mungkin apabila sudah ada sustainability manager ya, atau divisi sustainability ya, itu saya jamin itu pasti komitmen terhadap bagaimana membangun kawasan yang berkelanjutan, termasuk ini kan dilakukan pengembangan masyarakat menjadi salah satu tindak. Itu memang harus terus kita dorong ya.
Baik. Tadi menyinggung terkait biodiesel ya Pak ya. Ya. Ini 2025 mau digas lagi sama pemerintah ke B. Udah online, udah ini Pak, on running. Udah running. On run sudah ya, on the track ya. Ya maksud saya pemerintah menggas sampai ke B40. Betul. Diperkirakan ada tambahan ekstra serapan 1,2 hingga 1,7 juta ton ya. Ya betul. Bapak melihat ada resiko nggak di situ Pak dari gerakan ini Pak, dari policy ini B40 terkait dengan domestik dan ekspor tadi? Tentu kan pemerintah telah melakukan berbagai kajian ya, termasuk misalkan dari segi bagaimana persyaratan teknis ya, untuk bagaimana aplikasi B40 terutama ke otomotif tentunya, dan juga tentu bagaimana dari segi terhadap supply dari bahan bakunya dalam negeri ya. Kemudian bagaimana terhadap tadi, karena kan yang kita untuk BPDB kan penghutang ekspor ya, jual ekspor. Nah, jadi tentu juga semua pertimbangan matang. Dan ini harusnya menurut kami, kalau kami positifnya harus mendorong tadi percepatan dari peremajaan sawit rakyat ya. Karena ini menjadi sangat penting. Agar di sisi supply bisa mengejar ini Pak ya. Betul, karena kan sawit ini tanaman tahunan ya. Yaitu paling cepat 3 tahun itu kan belum mencapai puncak produksi ya. Beda dengan tanaman semusim gitu ya. Sehingga betul-betul perencanaan ini harus matang ya, sehingga tidak kita begitu kita gencar meningkatkan ini, tapi di satu pihak kedodoran di suplai raw material ya. Harusnya ini menjadi motivasi ya, bahwa memang mau nggak mau kan di satu pihak biodiesel ini akan mengurangi akan menghemat devisa, di satu pihak akan tentu mengurangi ekspor, kan mengurangi juga deh. Tapi harus dan yang penting kan sebetulnya terutama bagi pelaku usaha bagaimana mendapat insentifnya ya, terutama pekebun karena isunya juga di situ ya. Yang jelas kalau menurut kami harusnya ini menjadi motivasi karena dalam rangka tadi percepatan peremajaan sawit rakyat khususnya ya. Oke. Pak, beberapa praktisi atau beberapa pelaku di industri sawit beberapa tahun ini memperhatikan terkait dengan isu UDR. Bapak melihat seperti apa UDR ini? Apakah ini salah satu strategi proteksionisme dari negara-negara Barat? Kemudian menurut Bapak isu ini seperti apa Pak? Ya memang pertama kan kalau kita berbicara dengan Uni Eropa, alhamdulillah kita kemarin kan di forum WTO ya kita sudah menang. Sudah menang ya. Ya, jadi sebetulnya kita udah on the track. Nah kemudian juga kaitannya dengan UDR ya. Ya memang kalau itu sih ujungnya sebetulnya perang dagang juga ya. Karena kami juga pernah dulu waktu masih aktif tuh membuat semacam mission lah ke sana, ke Italia ya. Salah satunya memang di sana juga kan banyak di Italia itu kan banyak penghasil juga untuk rapeseed ya, sunflower. Sehingga mereka juga ada semacam ketakutan karena minyak istilahnya kan palm oil ini luar biasa ya produktivitasnya. Dan mungkin beberapa perusahaan di sana juga sudah banyak mengimpor dari CPO kita untuk menjadi bahan biodiesel itu ya di sana. Walaupun sekarang kan ada, tetapi saya kira masih akan terus meningkat permintaan ya. Dan lagi-lagi kan negosiasinya apabila kita tadi mengenai kalau nggak salah cut off-nya kan 30 Desember 2020 ya. Dan hampir saya kira udah diperpanjang. Ya kita sudah punya regulasi seperti tadi bagaimana presiden kita dulu ada impres moratorium, setelah itu tidak boleh ada. Makanya mendorong tadi bagaimana intensifikasi ini yang kita menjadi kebijakan kita saya kira ya. Apabila ini kan kalau hasil tutupan kan 6,7 juta hektar ya. Ini capaian kita sampai sekarang kan baru sekitar mungkin 400.000 hektar juga belum mencapai gitu ya. Padahal ini luar biasa tuh apabila mungkin dalam 2 tahun ke depan bisa 2 juta, 3 juta hektar kan udah akan menjadi tambahan yang untuk apabila tadi kan B40 nambah sekian, tapi kan kita dalam 3 juta hektar coba
untuk replanting gitu ya. Nah, jadi sepika memang kita harus apabila ini Pak Kanut kita on the track ya, kita udah punya ISPO, kita udah punya sistem ya, dan kita juga menuju ke sana untuk menjadi lebih baik dan kita terbuka ya. Nah, itu yang penting untuk berbagai masukan. Kita juga sebagai negara kan dijamin juga oleh PBB ya, bahwa kita juga negara yang merdeka yang bebas dari intervensi negara lain. Ya, Pak, dari statistik Eropa saat ini menyerap produk sawit kita itu sekitar 10-15% ekspor ke sana. Ya. Dibandingkan kombinasi sekali lagi kombinasi antara Cina plus India plus Pakistan itu 50% lebih. Ya. Nah, Eropa dengan segala perangkatnya itu bisa memaksa kita untuk more sustainable. Sementara Cina, pasar Cina, India, Pakistan itu lebih fleksibel, lebih fleksibel. Ya. Kalau tidak mau dibilang mereka nggak ada ya urusan sustainability apa segala semua itu satu hal lah. Yang penting dagang, you okay, I okay, kita shake hand lah. Nah, sehingga aspek-aspek sustainability tidak begitu jadi concern di pasar-pasar itu. Ya. At the end of the day, perusahaan kan harus mencari perputaran bisnisnya juga, Pak. Bapak melihat kalau strategi EUDR ini lama-kelamaan orang juga nggak mau ke sana juga. Ya. Gimana itu, Pak? Ya, mungkin pertama gini ya. Jadi salah satu kita menjadi concern kenapa EU harus diperhatikan juga karena istilahnya kan EU ini ada polisinya menjadi trendsetter dunia ya. Oke. Banyak contohnya di mobil lah, kita lihat bus Euro 5 kan begitu. Berarti kan menjadi trendsetter gitu ya. Bagaimana otomotif ini juga ini oleh dunia, oleh EU. Nah, itu jadi itu yang menjadi pertimbangan kita ya. Kemudian juga kita sebetulnya pernah 2019 juga semacam FGD juga ya di Beijing ya waktu itu bersama UNDP sana dan sebetulnya ke arah sana udah mulai juga. Jadi harus ingat juga bahwa di Cina juga banyak sekali perusahaan-perusahaan Eropa yang investasi di sana kan gitu. Dan mungkin sudah mulai ini juga arah ke sini. Tetapi tentu ya semacam tadi kita punya program di dalam negeri kalau Bapak Presiden kita bakar ini semua aja gitu kan gitu. Itu kan seperti semacam saywar juga sebetulnya kan gitu seperti buying time tapi dan mereka pasti butuh juga gitu ya. Pasti butuh juga. Jadi di sana juga banyak juga sih Pak sebetulnya ada juga pihak-pihak karena kita kan di sana juga bahasa industri terbuka juga setelah adanya biodiesel di sana. Tapi sebagai yang lucu sebagai contoh apabila karena dulu kami menjelang Puna tuh pernah membuat semacam seminar ya, mengundang waktu itu industri dari Jerman ya. Itu dia bilang POME itu kami terima. Loh saya bilang Anda nih gimana Jerman? Ya buat itu kan waste dia bilang gitu. Loh itu dari sawit juga. Pokoknya kalau waste kami terima lah. Anda berarti diskriminatif gitu. Jadi waktu itu pokoknya Bapak Ibu waktu itu perusahaan sawit banyak juga yang hadir ya. Kalau ada POME kami terima, kami siap memfasilitasi. Nah gitu. Karena menjadi salah satu yang masih diterima di Jerman itu untuk menjadi bahan baku yang sustainable gitu. Asal waste tidak boleh yang CPO misalkan. Nah itu jadi mereka perlu sebetulnya. CPO-nya nggak mau, waste-nya mau. Nah, waste-nya padahal mau. sama-sama dari sawit. Iya. Jadi memang itulah. Iya. Jadi terakhir Pak, Bapak sekian puluh tahun sebagai duduk di regulator, kemudian sekarang praktisi, Bapak sekarang di KAN ya Pak ya? Saya tenaga ahli lah gitu ya, tenaga asesor di KAN, jadi memang kadang-kadang tapi ya semacam freelance juga gitu. Kalau misalkan saya dihubungi untuk ke lapangan, sekalian juga kami menjadi semacam komparasi juga ya gitu ya. Dan kami juga memang masih banyak pemahaman teman-teman auditor ini ya kadang-kadang letterlock putih hitam putih pada ya saya bilang memang kondisi kita memang ya ini harus lagi ke regulasi. Makanya kami pada saat diundang juga memberikan masukan yang solutif yang positif lah. Tapi memang saya bilang kita itu harusnya udah punya ISPO udah bangga gitu. Bayangkan kalau kita tidak punya ISPO, padahal ini udah menjadi andalan seperti bagaimana di belakang sawit ini puluhan juta orang kan gitu ya. Betul. Negara juga sangat perlu. Jadi
kita udah on the track ke sana, kita juga tidak terlepas dari kekurangan dan masukan-masukan yang positif saya kira memang harus menuju sawit yang lebih sustainable, itu lebih baik. Ya, baik. Jadi terakhir Pak, pesan-pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada perusahaan, kepada regulator terkait harapan Bapak sawit ke depan seperti apa? Ya. Pertama bagi perusahaan ya memang harus menjadikan sustainability menjadi label positif ya, yang bahwa bukan menjadi beban ya. Di satu pihak bagi regulator tentu bagaimana regulasi ini ya harus dipahami sebagai harus berikan suatu kondisi yang kondusif ya dan melihat kemampuan dari para pelaku. Jadi memang lagi-lagi harus tidak semua pukul rata kan tadi, lagi-lagi mungkin kemampuan perusahaan, pekebun juga ada yang walaupun di dalam regulasi kita kan di dalam Undang-Undang Perkebunan 39/2014 tidak lagi dikenal petani plasma, petani swadaya. Tapi kan fakta di lapangan ada yang memang dulunya plasma lebih dari segi kelembagaannya lebih kuat gitu ya. Nah itu kita sudah punya dana bagi hasil sawit itu memang harus betul-betul efektif ya. Ada juga RAN KSB yang mungkin ini juga rencana nasional ini cukup baik ya, sehingga hal yang sudah baik ini diteruskan malah lebih diperkuat lagi mungkin agar para pelaku usaha, perusahaan, kebun khususnya ya bisa merasakan manfaatnya dari adanya termasuk telah berdirinya Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit tersebut. Ya, baik Pak Deddy, saya kira luar biasa bincang-bincang kita, banyak sekali masukan-masukan buat teman-teman Sobat Fapa. Yakin bahwa ini banyak hal informasi yang mungkin menguatkan, ada hal yang baru ya. Untuk itu jika ada komen atau pertanyaan-pertanyaan silakan komen di bawah ini. Pak Deddy, terima kasih sekali lagi sudah hadir. Kami sangat apresiasi Bapak meluangkan waktu untuk bisa ngobrol-ngobrol, dan sukses terus buat Bapak, sehat, dan sampai ketemu teman-teman di Field the Cup episode berikutnya, because I know you know. Bye-bye. Terima kasih, selamat pagi. Ya, pagi ya.